Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik salib Kristus? 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paulus dia begitu mengerti apa yang tersembunyi di dalam salib Kristus itu. Sebab itu dia berkata salib itu begitu penting. Mungkin orang yang tidak percaya, dia tidak menganggap apa-apa tentang salib. Tetapi kita orang yang sudah diselamatkan, bagi kita salib itu sangat penting. Sebab itu kita mau melihat, kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti. Meskipun kita tidak bisa menyelami sepenuhnya, saya tetap rindu supaya benar-benar arti salib itu diwahyukan di dalam hati saya. Tapi kita harus mengerti apa sebenarnya, apa yang tersembunyi di balik salib Kristus itu. Saya akan bicara tentang 3 pengertian yang tersembunyi dari salib Kristus. Mari kita pertama-tama membaca di dalam Mazmur 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara ingat perkataan ini? Tentu ini satu perkataan yang tidak asing lagi. Salah satu perkataan yang diserukan oleh Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak kebetulan pemazmur menulis ini. Ya, kalau saudara membaca Mazmur 22 ini, saudara bisa geleng-geleng kepala. Betapa luar biasa Allah kita ini. 1000 tahun sebelum Yesus datang, Allah sudah menubuatkan penderitaan yang akan dialami oleh putranya. Begitu tepat, begitu detail. Nanti kita akan lihat di ayat yang lain juga. Tapi kita tidak usah heran, kok 1000 tahun? Firman Tuhan berkata, sebelum dunia ini dijadikan, salib itu sudah ada di hati Bapa. Nanti saudara bisa baca ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 20. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dasar dunia ini diletakkan, salib itu sudah ada di hati Bapa. Bayangkan, saudara. Sebelum dunia dijadikan, kok Adam dan Hawa, dunia aja belum datang. Tuhan sudah tahu, inilah luar biasa Tuhan kita. Dia sudah siapkan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia laksanakan. Sebab itu pemazmur menulis ayat-ayat ini begitu tepat. Yesus alami penderitaan di kayu salib, dia gambarkan dengan begitu jelas. Tapi yang kita mau mengerti, mengapa di atas kayu salib Yesus berseru, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku. Satu panggilan yang tidak sewajarnya. Kalau saudara baca di kitab Injil, Yesus tidak pernah menyebut Allah itu Allah, tidak. Dia selalu berkata Bapa di surga. Aku dan Bapa satu. Dia tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah. Dia selalu berkata Bapa, Bapakmu, Bapakku. Tetapi waktu di atas kayu salib, Tuhan tidak berkata Bapa, Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Tidak. Dia berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tidak kebetulan. Apa yang terjadi sebenarnya di atas kayu salib? Pada saat Yesus disalib, hubungan antara Bapa dan Anak itu terputus untuk sementara waktu. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat antara Yesus dan Bapaknya, pada saat itu terputus. Yesus dipisahkan dari Bapa. Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus tergantung di atas kayu salib itu dia tergantung sendiri. Murid-muridnya meninggalkan dia. Bapaknya pun meninggalkan dia.
Tidak ada penderitaan lain yang lebih menusuk hati Yesus daripada ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus dipisahkan dari Bapaknya. Dia ditinggalkan sendiri. Bapak tidak mau mengakui dia sebagai anak. Bapak menutup wajahnya dari Yesus. Memalingkan wajahnya. So itu Yesus berteriak. Ini adalah satu hal yang begitu menyakitkan. Saya katakan ini adalah satu perceraian yang sangat-sangat menyakitkan. Dia berteriak, tapi seolah-olah Bapak tidak mendengar. Mengapa hal ini terjadi? Apa hubungannya dengan kita? Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dikatakan di sini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan, dikatakan di sini dia, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, ini rupanya yang terjadi. Inilah penyebab mengapa Yesus di atas kayu salib dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Karena ketika Yesus digantung di atas kayu salib, dia bukan lagi anak Allah yang kudus, anak Allah yang tidak berdosa, tapi dia menjadi manusia yang paling berdosa di atas muka bumi ini, saudara. Karena semua dosa manusia dilimpahkan atasnya. Semua dosa, mulai dari Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Bukan cuma sampai saat itu, tapi karena dia harus mengcover dosa umat manusia, maka semua dosa umat manusia, saudara-saudara, bayangkan. Kejahatan-kejahatan yang paling keji sekalipun, semua ditumpahkan di atas pundak Yesus. Saat itu dia menjadi orang yang paling keji, yang paling dosa. Itulah sebabnya Bapak tidak mau. Jangankan menyertai, memandang saja dia tidak mau. Matahari pun tidak mau bersinar, saudara. Yesus di atas kayu salib, dia menjadi orang yang paling berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Mengapa? Supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa menjadi orang yang benar. Ini intinya. Jadi dosa kita dilimpahkan kepada Yesus. Yesus Kristus disalib supaya Yesus Barabas bisa bebas. Yesus Barabas itu mewakili orang berdosa. Tidak kebetulan namanya Yesus Barabas. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mau memikul dosa kita. Dia dipisahkan dari Bapa supaya kita bisa dipersatukan dengan Bapa. Haleluya. Dia yang mulia menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ada sesuatu yang terjadi di atas kayu salib yang tidak akan pernah terjadi lagi. Yaitu hubungan Bapa dengan anak terputus. Supaya kita bisa diberdamaikan dengan Bapa. Inilah saudara yang harus kita ingat. Jadi di atas kayu salib semua dosa umat manusia itu dibereskan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menyalibkan Kristus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Kita. Bukan orang Romawi, bukan Bapak, bukan orang Yahudi, tapi kita. Jadi itulah sebabnya salib itu begitu mulia. Karena melalui salib kita dibenarkan menjadi orang-orang yang benar dan diterima oleh Bapa menjadi anak-anak. Yang kedua, mari kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Jelas ya, betapa luar biasanya. Penderitaan itu digambarkan dengan begitu detail. Bagaimana penyalipan itu, bagaimana dia dikelilingi oleh serdadu Romawi. Dan saudara-saudara yang menarik di sini ada satu lagi dikatakan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Yohanes 19 ayat 28
Di atas kayu salib, Yesus menyerukan satu seruan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Inilah yang terjadi. Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dan yang paling hebat itu yaitu dia mengalami satu rasa kehausan yang luar biasa. Yesus ini tidak pernah mengeluh, bukan? Sudah boleh baca di dalam Alkitab, tidak pernah mengeluh. Puasa 40 hari dia tidak ngomong aku haus, tidak. Betul? 40 hari pernah puasa tapi dia tidak pernah mengeluh, dia berkata aku haus. Tapi di atas kayu salib penderitaannya sudah tidak bisa lagi dibendung. Dia berkata aku haus. Kita bisa mengerti, dia mengalami dehidrasi yang luar biasa. Sejak dari taman Getsemani, peluhnya mengalir, dia mengalami pendarahan di pori-pori kulitnya. Lalu dia disiksa oleh prajurit Romawi. Sepanjang malam tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Sebab itu di atas kayu salib dia berseru, aku haus. Salib itu saudara adalah salah satu alat eksekusi yang umum pada saat itu. Dan ini ditemukan oleh orang Persia, lalu diadopsi oleh orang Romawi untuk menghukum lawan-lawannya. Dan ini adalah satu cara mengeksekusi yang paling mengerikan dan paling menghina. Karena orang itu ditelanjangi bulat, lalu dia digantung berhari-hari sampai maut sedikit demi sedikit menjemput ajalnya. Dan itulah yang dialami Yesus. Tapi Yesus sudah mengalami jauh lebih menderita daripada orang lain. Allah izinkan Yesus dipukul, dicemeti dengan luar biasa. Makanya Yesus begitu cepat dia mati, bukan? Pilatus sendiri sampai kaget, loh kok sudah mati? Karena dia memang sudah mengalami diforsir luar biasa. Darah dan air habis dalam tubuhnya. Habis. Saya pakai kata habis. Sudah begitu luar biasa dia sampai tidak tahan, dia berseru, aku haus. Tapi yang kita harus mengerti saudara, apa yang dia alami ini memang dikehendaki oleh Bapa. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan Allah di sorga berkehendak, it please the Lord to crush him. Menyenangkan Tuhan untuk menghancurkan dia. Memangnya Bapak ini kok senang menyiksa anak? Tidak, saudara. Tidak ada seorang bapak pun yang rela anaknya disakiti. Tapi Bapak di sorga, dia bukan cuma rela. Itu memang kehendaknya Yesus sebelum mati disiksa habis-habisan. It please, menyenangkan hati Bapak. Bukan berarti Bapak lalu senang, bukan. Tapi karena dia cinta kepada saudara dan saya. Mengapa? Karena penderitaannya itu mendatangkan berkat bagi kita, saudara. Coba kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Bukan kebetulan Yesus alami itu saudara. Tapi dia punya maksud, yaitu dia mau menolong kita semua. Dia mau menyelesaikan segala penderitaan umat manusia. Kalau tadi kita melihat bahwa dosa diselesaikan, bukan cuma dosa yang diselesaikan, tapi akibat dosa juga diselesaikan. Saudara tahu, begitu dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa, maka dosa itu membawa dampak yang luar biasa. Dampak pertama kita tahu Kain dan Habil. Kain membunuh Habil. Lalu itu terus berlanjut. Berbagai macam segala sesuatu terjadi oleh karena dosa. Akibat dosa itu jauh melampaui apa yang kita bisa mengerti. Bukan cuma karena kejahatan, bukan. Sakit, penyakit, bencana alam. Segala sesuatu yang kita lihat, ini semua akibat dari dosa. Di atas kayu salib, semua itu diselesaikan oleh Yesus.
segala penderitaan, kelemahan, sengsara, sakit penyakit yang dialami oleh umat manusia, semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Jadi di atas kayu salib penderitaan umat manusia diselesaikan. Semua masalah akibat dosa diselesaikan. Sekarang kita lihat arti yang ketiga dari kayu salib. Mari kita baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah perkataan, boleh dibilang yang terakhir, masih ada satu kalimat lagi. Yesus menyerahkan nyawanya. Tapi perkataan ini luar biasa. Yesus berkata, sudah selesai. Saudara perhatikan, sudah selesai, sudah genap. Dalam bahasa aslinya, tetelestai. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Perkataan ini mewakili satu hal, yaitu kemenangan. Sebelum Yesus menghembuskan nafas, dia berkata, sudah selesai, it is finished. Perhatikan saudara, bukan I am finished. Kalau I am finished itu lain lagi ceritanya. Tapi Yesus berkata, sudah selesai. Ini adalah satu teriakan dari seseorang yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Saya katakan ini adalah teriakan seorang pahlawan. Aku sudah menyelesaikan tugas, sudah selesai. Sudah beres, sudah genap. Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah dibereskan di atas kayu salib? Tentu dosa manusia. Tapi ada satu hal yang terjadi di atas kayu salib. Jangan kita lupakan. Yaitu di atas kayu salib, iblis dihancurkan. Haleluya. Di atas kayu salib, kepala si ular diremukkan. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya dia harus menjadi darah dan daging, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Kematian Yesus menghancurkan iblis. Jangan lupa janji Allah kepada Adam dan Hawa. Perkataan Tuhan kepada ular, nanti benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Inilah yang terjadi di atas kayu salib. Kepala si ular diremukkan. Kita baca satu ayat lagi. Kolose pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini bicara tentang Taurat. Taurat diakhiri di atas kayu salib. Taurat tidak lagi berlaku karena Taurat itu menuduh. Taurat sudah lewat, tapi kita tidak ke sana. Coba baca ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Inilah yang terjadi di atas kayu salib. Iblis dihancurkan, iblis dikalahkan. Dalam ayat yang ke-15 ini, Paulus mengambil gambaran orang Romawi. Dia mengambil gambaran bagaimana jenderal Roma itu, kalau dia sudah menaklukkan musuh, dia mengalahkan musuh, musuh itu ditangkap, dijadikan tawanan. Maka ketika jenderal itu pulang, dia masuk ke kota Roma, begitu sorak-sorai menyambut kemenangan daripada sang jenderal ini. Dan musuh yang kalah itu semua sambil berjalan dirantai menjadi tontonan umum. Lalu diikuti dengan pasukan-pasukannya semua. Oh, mereka menyambut dengan sorak-sorai. Inilah panglima perang yang sudah mengalahkan musuh.
Dan inilah musuh yang sudah dikalahkan. Nah inilah yang digambarkan oleh Paulus. Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Yaitu kuasa iblis dikalahkan. Jadi kalau kita melihat salib, kita tahu disitulah kita menang. Disitulah iblis dihancurkan. Tetapi kita harus tahu kapan kemenangan ini dimulai. Nah ini yang saya mau memberitahu kepada saudara. Kapan hal ini terjadi? Tentu pada waktu di atas kayu salib. Tetapi kemenangan itu sudah dimulai dari Matius 26 ayat 39. Coba dibaca. Kuncinya di sini, saudara. Apa yang kemenangan ini terjadi pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ketika Yesus berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi." Itulah awal daripada kemenangan itu. Ini penting, saudara. Karena kita semua adalah orang pemenang. Dikatakan kita ini berjalan di dalam jalan kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14, kita ini ada di dalam arah-arahan Yesus. Kita ikut, kita berjalan di jalan kemenangan, di peraraan kemenangan Yesus. Tapi kita harus tahu jalannya ini jalan apa. Jalan apa yang kita ikuti ini. Bagaimana kita juga bisa menang, jalan apa yang kita ikuti. Coba kita baca di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah ini, banyak orang tidak mengerti. Wah, kita menang, kita berjalan dalam jalan kemenangan. Puji Tuhan, memang itulah jalan kita. Tapi ingat, jalan ini juga jalan menuju Golgota. Jalan salib ini, saudara. Apa artinya jalan salib? Doa Yesus tadi. "Bapa, bukan kehendakku, tapi biar kehendak-Mu yang jadi." Semua manusia itu punya ego. Kita ini egois, kita ini selfish. Kita harus akui, saudara. Kita punya kehendak kita kuat, tidak bisa. Saya maunya begini. Tapi kalau saudara mau menang, tidak ada cara lain. Berjalan di jalan salib. Artinya kita menyerahkan ego kita kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan yang berkarya. Baru kita berjalan mengikut Yesus di jalan kemenangannya. Ngerti, saudara? Salib adalah tempat di mana kita mendapatkan kemenangan. Sampai sekarang tetap salib itu ada tempat kemenangan kita. Tapi itulah jalan di mana kita harus menyerahkan ego kita kepada Tuhan. Kita tidak menjadi self-center, tetapi God-center. Apa kehendak Allah? Kita tunduk kepada firman Tuhan. Maka di situ kita pun akan mendapat kemenangan. Memang jalannya Tuhan tidak sama dengan dunia. Kalau dunia untuk mendapat kemenangan kita harus berupaya merebut. Kalau bisa orang dipinggirkan, dia duluan yang menang. Berteriak paling keras suaranya itu yang menang. Itu kalau dunia. Tapi kalau Yesus ketika dia berjalan di atas kayu salib, dia berjalan menuju Golgota, sepatah kata pun dia tidak ngomong. Yesaya berkata dia seperti anak domba, induk domba yang keluh, yang bisu. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Dia berkata, "Bapa, kalau memang ini kehendak-Mu, aku juga menyerah." Betapa luar biasa. Secara daging Yesus juga tidak mau. Saudara. Dia berkata kepada Bapa, "Kalau bisa Bapa, jangan sampai aku minum cawan ini. Aku tidak mampu." Dia berteriak, dia menangis sejadi-jadinya. Dia bergumul dengan keinginannya sendiri untuk menolak salib. Tapi pada akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan. "Bapa, kalau itu adalah kehendak-Mu, aku pun menyerah." Itulah awal dari kemenangan. Sampai akhirnya dia berkata, "Sudah selesai." Dan dia menyerahkan nyawanya. Dan kita pun selamat. Haleluya. Tanpa penyerahan diri Yesus, saudara dan saya, kita tidak bisa selamat. Kadang-kadang kita perlu berkorban juga untuk keselamatan orang lain. Kita perlu merelakan ego kita. Walaupun tidak diambil sepenuhnya, diambil sedikit. Karena semua itu proses. Tapi kita mau, bukan? Haleluya. Saya yakin Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Salib adalah tempat di mana dosa kita diselesaikan. Salib adalah tempat di mana penderitaan umat manusia diselesaikan. Dan salib adalah tempat kemenangan kita melalui penyangkalan diri. Tuhan memberkati kita semua.